Di sebuah kampung kecil, tinggal seorang anak muda bernama Reza. Ia bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan pula anak orang kaya. Tapi, ia punya satu hal yang luar biasa mimpi. Alhamdulillah, aku diterima di kampus impian, jalur beasiswa penuh. Tapi, kuliah zaman sekarang, nggak cukup cuma semangat, aku butuh laptop. Laptop buat tugas, buat ikut kelas online. Aku lihat teman-temanku update story. Siap kuliah bareng MacBook, laptop baru buat semester baru. Sedangkan aku cuma punya semangat dan sedikit uang tabungan. Ayah Reza hanya seorang buruh bangunan. Ibunya berjualan sayur keliling. Untuk bisa makan 3 kali sehari pun, kadang harus pintar-pintar enggater. Mereka bahagia, tapi jauh dari kata berkecukupan. Aku tahu, aku nggak bisa berharap banyak dari orang tua. Aku nggak boleh menambah beban. Jadi aku putuskan, aku akan kerja. Apapun itu, asal halal. Reza mulai mencari kerja. Ia jadi tukang bersih-bersih di warung. Pernah juga bantu jadi penjaga warnet. Tapi semua serba singkat. Hingga akhirnya, Pak Burhan, pemilik bengkel tua di ujung jalan, memberinya kesempatan. Pertama kali bersihin onderdil, bau oli, sampai nempel di tangan. Tapi aku tahan. Kadang pulang malam, badan pegal semua. Tapi saat lihat celenganku sedikit demi sedikit terisi, rasanya bangga. Beberapa teman mencibir. Mereka bilang, "Enggapen copek-copek. Minta aja ke orang tua." Tapi Reza sudah berjanji pada dirinya sendiri, mimpi harus diperjuangkan. Ada malam-malam saat aku nanya ke diri sendiri, apa ini worth it? Saat badan panas, tapi besok tetap harus kerja. Tapi aku nggak mau berhenti. Laptop itu bukan buat gaya-gaya, itu buat masa depanku. Suatu hari, Bu Yanti, guru BK di sekolah Reza, datang membawa kabar. Ada lomba menulis bertema perjuangan anak muda. Hadiahnya sebuah laptop. Aku mulai menulis tentang hidupku, tentang ibu yang jualan sayur sambil senyum, tentang tanganku yang mulai kapalan, tentang mimpi yang tetap menyala. Meski hujan datang terus-menerus, aku nggak peduli menang atau enggak. Aku cuma ingin cerita perjuangan ini sampai ke orang-orang. Hari pengumuman pun tiba. Reza tidak berharap banyak, tapi saat namanya disebut sebagai pemenang pertama, ia terdiam. Dunia seakan berhenti sejenak. Saat aku memegang laptop itu, tanganku gemetar. Ini bukan hadiah. Ini hasil dari kerja keras. Ini saksi bisu dari keringat, luka, dan doa setiap malam. Ini adalah awal dari masa depan. Kini Reza kuliah di kampus ternama, mengikuti kelas daring dari kamar sempitnya. Tapi, ia bahagia. Laptop ini bukan sekadar alat. Ini pengingat bahwa selama kita berani bermimpi dan mau berjuang, Allah akan bukakan jalan. Aku Reza, anak tukang bangunan dan penjual sayur. Tapi hari ini, aku mahasiswa kampus impian. Jangan pernah malu bermimpi tinggi. Karena bukan siapa orang tuamu, tapi seberapa keras kamu mau berjuang, itu yang menentukan. Reza pun resmi jadi mahasiswa. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari teman-temannya. Laptop hadiah lomba itu jadi teman setia. Ia belajar, mencatat, mengerjakan tugas, semua dari kamar sempit berdinding triplek, dengan koneksi internet dari hotspot ibunya yang jualan keliling. Awalnya, aku kira perjuangan selesai saat laptop sudah di tangan. Tapi ternyata, tantangan baru justru dimulai. Bahasa pengantar di kampus. Semua pakai istilah asing. Teman-temanku, laptopnya canggih, koneksi internetnya cepat. Aku kadang harus keluar rumah, cari sinyal dekat warung tetangga, tapi aku nggak nyerah. Aku ingat betul, aku sudah terlalu jauh berjalan. Terlalu banyak yang sudah aku korbankan. Sekarang tinggal terus melangkah. Tak hanya belajar, Reza juga mulai menawarkan jasa kecil-kecilan. Mengetik tugas, bantu desain presentasi, bahkan bantu edit video. Tuan Men, kampusnya semua dilakukan dari laptop perjuangannya. Dari situ, ia mulai mendapatkan penghasilan tambahan. Lihat, laptop ini bukan cuma bantu aku belajar, tapi juga bantu aku
bantu orang lain. Dulu aku pikir impianku cuma sekadar kuliah. Tapi sekarang, aku punya tujuan baru. Aku ingin jadi orang yang bermanfaat. Kalau laptop ini bisa jadi jembatan bantu orang lain sukses, kenapa tidak? Lambat laun, nama Reza mulai dikenal. Bukan karena barang mewah, tapi karena tekad, semangat, dan kerendahan hatinya. Bahkan beberapa junior yang baru masuk kampus sering datang padanya hanya untuk bertanya, "Kak, dulu semangatnya datang dari mana?" Kadang aku balik tanya ke mereka, "Kamu punya mimpi? Kamu sayang orang tuamu?" Kalau iya, itu cukup. Jadikan rasa cinta itu sebagai bahan bakar. Karena buatku, laptop ini bukan milikku sendiri, tapi milik semua perjuangan yang pernah aku lewati bersama keluarga. Hari ini, Reza mungkin hanya seorang mahasiswa, tapi langkah-langkah kecilnya telah membuka jalan baru. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir. Justru itu adalah awal dari cerita luar biasa. Aku percaya, banyak anak di luar sana seperti aku. Anak-anak yang hanya butuh satu kesempatan, satu alat, dan satu dukungan. Kalau kalian dengar ini, jangan pernah berhenti, karena mimpi kalian berharga. Musim ujian datang, tugas menumpuk, sinyal kadang hilang. Reza harus mengetik hingga larut malam. Hanya ditemani lampu belajar kecil dan suara kipas tua. Di saat teman temonia bisa istirahat setelah kelas, Reza justru harus menyelesaikan pekerjaan desain untuk tambahan uang bulanan. Apa aku terlalu memaksakan diri? Apa semua ini sepadan? Tapi, kalau bukan aku yang berjuang, siapa lagi? Bukankah laptop ini adalah awal dari segalanya? Suatu hari, dosennya mengumumkan lomba inovasi digital. Reza awalnya ragu. Tapi kemudian ia berpikir, "Reza, kamu yakin bisa? Ini levelnya nasional. Tapi kalau aku tidak mencoba, apa aku akan tahu batas kemampuanku?" Bukankah laptop ini dulu juga datang dari keberanian menulis sebuah kisah sederhana? Akhirnya, Reza ikut lomba itu. Ia bangun hingga subuh, belajar coding otodidak, membuat prototipe aplikasi yang membantu pelajar miskin, mengatur pengeluaran harian. Lomba itu bukan hanya membuat Reza menang juara ketiga nasional, tapi juga membuka matanya bahwa ia tidak hanya bisa bermimpi, tapi juga mewujudkan mimpi orang lain. Dulu aku hanya ingin punya laptop sendiri. Sekarang, apa aku sudah siap menanggung mimpi yang lebih besar? Mimpi untuk kuliah tanpa beban biaya. Mimpi untuk bantu orang tuaku. Mimpi untuk bantu anak-anak lain seperti aku. Tak lama kemudian, Reza diundang berbicara di sekolah lamanya. Di depan puluhan siswa berseragam lusuh, ia bercerita tentang laptop perjuangannya. Kalian tahu nggak, kadang perjuangan itu nggak selalu besar. Kadang, cukup mulai dari satu pertanyaan. Apa yang ingin kamu ubah dalam hidupmu? Dan kalau kalian sudah tahu jawabannya, jangan berhenti kejar. Reza belum jadi orang sukses, tapi langkahnya kini lebih mantap. Ia bukan hanya mahasiswa biasa, ia adalah bukti bahwa satu laptop, satu keyakinan, bisa menyalakan cahaya di tengah gelapnya keterbatasan. Laptop impian kampus idaman, tapi yang terpenting adalah hati yang terus berani bermimpi. Setelah 1 tahun kuliah, Reza bukan hanya belajar, tapi mulai berbagi. Ia membuka kelas online gratis ke Selkoshilen dari laptopnya. Targetnya, anak-anak SMA di kampungnya yang ingin masuk kuliah tapi bingung mulai dari mana. Dulu aku cuma bisa dengar orang lain ngomong soal kampus. Sekarang aku ingin adik-adik ini tahu. Mereka juga bisa, tapi gimana ya? Caranya ngajarin yang simple, biar mereka paham, lalu tersenyum kecil. "Ah, Reza, dulu kamu juga belajarnya pelan-pelan. Sekarang giliran kamu bikin mereka ngerti dengan cara yang sama." Beberapa dari muridnya lulus, ada yang masuk politeknik, ada yang dapat beasiswa daerah. Dan di hari kelulusan mereka, salah satu dari mereka mengirim pesan, "Bang Reza, kalau bukan karena kelas abang, mungkin saya nggak akan pernah daftar kuliah. Laptop abang bukan cuma buat belajar, tapi juga buat nyalain semangat kami." Siapa sangka, laptop yang dulu aku perjuangkan siang malam, sekarang jadi alat bantu masa depan orang lain. Apa benar sekecil itu pengaruhku? Ternyata, mimpi bisa beranak pinak. Satu semangat bisa melahirkan semangat yang lain.
Kini Reza punya mimpi baru. Ia ingin mendirikan rumah belajar gratis di kampungnya. Ia mulai menabung dari jasa desain dan video editing. Ia tahu, jalannya masih panjang. Tapi ia juga tahu satu hal. Mimpi yang dulu terasa mustahil, kini sudah menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu nonton ini, aku cuma mau tanya satu hal. Apa kamu masih ragu dengan mimpimu? Karena kalau aku bisa memulainya dengan sepotong tekad dan satu laptop bekas lomba, kamu pun bisa mulai dari apapun yang kamu punya. Mimpi tidak butuh alasan. Mimpi hanya butuh tindakan pertama. Beranilah memulai.